orang hidupnya mapan, itu adalah bagian daripada pahala yang diberikan oleh Allah, bagian dari kompensasi yang diberikan oleh Allah. Maka bisa jadi kita miskin karena kita itu memang tekor dengan yang namanya amal soleh. Hati-hatinya di sana. Tadi saya jelaskan lagi, ya. Kalau memang karena kita itu tidak layak dibayar mahal, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah berupa hukuman, ya, hukuman kekurangan, ini pasti ada dosa yang kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Ya. Saya menyampaikan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang muslim. Kayak gitu. Dan ini ya perlu saya informasikan kepada para penonton, kepada para pemirsa semuanya. Selama bulan Ramadan biasanya kan saya menerbitkan konten premier itu di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jam 20, jam 8 malam. Tapi selama Ramadan ini konten saya terbitkan di pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ya karena kalau saya terbitkan di jam 8 malam, jam 20, ini itu masa-masa taraweh kayak gitu kan. Saya sendiri sedang taraweh dan kebanyakan muslim ya kemudian melaksanakan sholat tarawih. Jadi lebih tepat kalau saya terbitkan di setiap pukul 16 sore. Tapi ini hanya selama Ramadan. Sesudah Ramadan ya nanti mungkin normal lagi seperti biasa. Ini sekedar informasi saja. Nah, kepada para pemirsa sekalian, untuk pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kaya itu pahala dan miskin itu adalah dosa. Loh, ya iyalah, biar kita itu termotivasi untuk kaya, maksudnya itu. Ya karena kalau kita runut secara hakikat memang betul kok. Bisa jadi yang namanya miskin itu dikarenakan memang itu sebuah dosa. Dan bisa jadi yang namanya kaya itu memang sebuah pahala dari sebuah kebaikan. Kayak gitu. Karena seperti ini, alam semesta ini menganut sistem kompensasi. Apa saja itu dibayar dengan kompensasi. Entah itu pekerjaan yang langsung terhubung dengan uang, ataupun tidak terhubung dengan uang, semuanya mendapatkan kompensasi berupa bayaran, dan bayarannya itu berupa uang, berupa harta. Ini. Pekerjaan yang tidak terhubung langsung dengan uang, misalkan. Yang namanya ulama, ketika mendirikan pondok pesantren, itu sistem yang dia gunakan atau sistem pondok pesantren itu menggunakan sistem dakwah. Makanya tidak ada kemudian yang namanya pondok pesantren diniatkan untuk mencari profit, untuk mencari penghasilan. Nggak bisa. Dikarenakan memang badongan pondok pesantren itu adalah badongan dakwah. Ini loh ya. Badongannya adalah badongan dakwah. Nah, sehingga yang namanya pondok pesantren ini nggak ada sistem gaji. Ya semuanya niat bahwa saya mendirikan pesantren sebagai amal sosial. Ya ini amal kepada agama yang disebut dengan nama dakwah. Tapi ya faktanya, sekalipun mungkin menjadi kiai, menjadi ustadz, tidak ada yang menggaji. Tapi semakin pesantrennya maju, semakin pesantrennya besar, si kiai ya makin kaya lah. Iya kan? Iya. Ini. Walaupun dia tidak bekerja langsung kepada uang, tapi ya kenyataannya kemudian tetap dibayar dengan uang. Gitu.
para pendeta, itu biasanya mereka hanya merawat umat. Para ulama juga sama. Mereka itu hanya mengabdi kepada umat, merawat kepada umat. Nggak ada sistem gaji, sistem kompensasi, sistem profit itu nggak ada. Tapi yang makin mereka sukses ketika menjadi ulama, ketika menjadi pendeta, yang terjadi mereka juga semakin kaya. Ini. Lah, itu yang tidak langsung terhubung dengan uang. Itu loh, pekerjaan yang tidak langsung terhubung dengan uang. Nah sekarang, apalagi pekerjaan yang langsung terhubung dengan uang. Seperti kita buka toko, kita buka channel YouTube. Ya, itu kan jelas itu ada ada gajinya kan di YouTube. Ya gitu. Kita buka toko, buka channel YouTube, kita kerja sebagai polisi, kita kerja sebagai pengabdi negara, kerja sebagai karyawan. Ya jelas itu ada kompensasinya memang. Dan itu memang jalan untuk mencari rezeki. Kayak gitu. Jadi ini, yang langsung ataupun tidak langsung, semua pekerjaan di alam semesta ini, itu menganut sistem kompensasi. Oh iya, Anas bin Malik, itu salah satu sahabat Nabi. Di usia tua beliau, artinya di usia dewasa, beliau itu menjadi salah seorang yang kaya raya. Kecukupan dan kaya raya sekali. Apa yang beliau kerjakan? Beliau sejak usia 10 tahun, ini khidmah kepada Rasulullah sebagai pelayan Rasulullah. Artinya apa sih? Jadi tukang suruhan Rasulullah. Tuh, cucikan baju, kalau bahasa sekarang lah ya. Pelkan rumah, cucikan mobil, nyupir. Ini Anas bin Malik, karena niat khidmah kepada Rasulullah, ya nggak digaji. Dia memang berperan sebagai pembantu sejak usia 10 tahun. Tapi nggak digaji sama sekali. Karena niat khidmah. Mencari doa dari Rasulullah, mencari berkah Rasulullah. Nah, berarti kan Anas bin Malik tidak bekerja langsung kepada uang. Tapi ternyata di usia dewasa beliau, hingga usia tuanya, beliau hidup sejahtera, kecukupan, bahkan beliau itu tercatat salah satu sahabat yang kaya raya. Ini. Semua pekerjaan itu seperti itu. Ini sebuah pekerjaan ya, yang tidak terhubung dengan uang. Ibadah seperti itu. Itu kan ada hadis-hadisnya itu. Barang siapa kemudian melakukan ibadah haji, kemudian diikuti dengan umroh, itu akan dihapus kefakirannya. Ya, ibadah haji, ibadah umroh. Kenapa kemudian dibayar dengan dihapus kefakiran? Ya berarti kan ibadah saja bayarannya adalah uang. Itu loh, dihapus kefakirannya. Makanya nggak ada orang kemudian naik haji atau kemudian melakukan umroh makin miskin, nggak ada. Yang ada makin kaya. Itu. Padahal di sana ya biayanya mahal loh. Baik haji maupun umroh itu biayanya mahal. Ya karena harus jalan-jalan luar negeri sih. Traveling. Ibadah tapi traveling. Di sana juga melakukan pekerjaan yang ya misalkan dalam umroh itu kan ada tawaf. Nah itu kan seperti atletik itu kan. Lari mutari lapangan. Kayak gitu. Kemudian ada juga ibadah lari-lari kecil. Lari-lari kecil kan berarti ya kayak gobak sodor. Kayak gitu. Seperti gobak sodor. Sa'i namanya kan. Ya. Atau ketika haji, mereka cuma camping-campingan kok. Wukuf di Arafah. Tapi ini nilainya adalah ibadah. Hasilnya ya sama. Ternyata dibayar dengan kompensasi dihapusnya kefakiran. Artinya dibayar dengan uang. Sholat. Ya, apalagi jelas ada sholat duha yang energinya untuk menarik uang. Istighfar, energinya juga menarik uang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Itu akan dilimpahkan bi amwalin dengan harta. Orang yang banyak membaca istighfar, ibadah istighfar, itu wa yumdidkum bi amwalin. Hartanya akan dilimpahkan.
Lah iya, istighfar saja bayarannya uang. Enak banget kan? Apa saja dibayar uang. Ini sebuah ibadah mahdhah. Seperti itu. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya spiritual, pekerjaan-pekerjaan ruhani, bayarannya juga uang, kompensasinya adalah uang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa dikasih rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tawakal fa huwa hasbuh, akan dicukupi, duit lagi kompensasinya. La in syakartum la azidannakum. Syukur la azidannakum, ditambah nikmatnya. Jadi aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas spiritual ini bayarannya juga berupa uang. Demikian pula ketika Allah menghukum si hamba di alam material ini, juga ada kompensasinya, ada balasannya. Dan balasannya juga apa, Pak? Berupa kerugian uang. Ini, ya. Balasannya juga berupa kerugian uang. Orang tidak amanah. Akhirnya apa? Rezekinya seret. Kayak gitu. Orang malas-malasan, rezekinya seret. Orang tidak mau, orang banyak melakukan perbuatan dosa, maka apa? Rezekinya menjadi terhalang. Nah ini, hukuman itu berupa uang. Bayaran pahala itu juga berupa uang. Kenapa sih? Ya berarti kan Allah matre kan? Iya. Ya matre lah. Ada orang baik dibayar dengan uang, kayak gitu. Ada orang buruk dihukum dengan uang. Kayak gitu. Ada orang jahat, dia itu mencuri, dihukum oleh Allah dengan uang. Kayak gitu. Loh, contohnya kan harus bayar denda. Iya. Kayak gitu. Kemudian apa? Harus mengikuti sidang. Harus dipenjara. Karena di penjara dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, walaupun dikasih makan oleh negara. Tapi kan dia nggak punya penghasilan. Kayak gitu. Nah ini artinya bahwa kejahatan itu dihukum juga dengan uang. Makanya kemarin Harvey Muiz, dendanya berapa itu? Dia jahat korupsi timah. Kayak gitu, Harvey Muiz. Dendanya 850 miliar. Atau berapa itu kalau saya lupa ya silahkan diluruskan kayak gitu. Tapi yang jelas Harvey Muiz itu dihukum dengan uang. Orang jahat dihukum dengan uang, orang baik dikasih pahala dengan uang. Berarti Allah itu matre. Tapi udah paham maksudnya ya? Kayak gitu. Dan itu fakta loh. Kayak gitu. Maka kalau orang itu bilang, matre Ahmad itu, loh Allah aja matre kok. Kayak gitu. Allah aja matre. Dan kadangkala orang bisa menemukan ikhlas ya karena terima bayaran. Guru, capek nggak itu? Yang namanya guru di sekolah-sekolah mengajar anak-anak orang. Capek. Capek sekali. Tapi dia bisa konsekuen mengajar anak orang lain selama bertahun-tahun. Dia akhirnya apa? Menemukan rasa ikhlas mengajar anak orang lain. Punya rasa ikhlas mengabdi kepada negara. Punya rasa ikhlas mengabdi kepada pendidikan. Selama bertahun-tahun. Dengan konsisten. Kenapa? Karena si guru itu menerima bayaran. Jadi uang itu bisa menjadikan orang ikhlas loh. Ya, uang itu bisa menjadikan orang itu ikhlas. Kayak gitu. Coba kalau guru kemudian apa? Dia sudah mengajar dengan konsekuen, disiplin, merawat sekolah ya dengan begitu profesional. Tapi Masya Allah, gaji aja nggak ada. Kayak gitu. Anak istrinya kekurangan. Kira-kira dia kabur nggak dari profesinya jadi guru? Iya. Kabur, nggak ikhlas dia. Maka bagian kita menemukan rasa ikhlas kalau kita menerima bayaran. Loh, banyak konten kreator, YouTuber konsekuen loh memberikan konten di media sosial.
Karena apa sih? Bisa ikhlas bikin kreativitas menjadi konten kreator, menjadi YouTuber. Kenapa? Bayaran. Cuan. Nah iya, makanya Facebook itu takut banget kalah saing sama YouTube. Iya. Kayak gitu loh. Jangan-jangan peminatnya nanti berkurang. Karena apa? Di YouTube, orang main media sosial mendapatkan bayaran. Kalau kemudian di Facebook, hanya mendapatkan kesenangan. Akhirnya banyak orang yang kemudian main Facebook kan tidak bisa istiqomah. Karena apa? Dia nggak dapat penghasilan. Itu. Tapi konten kreator di YouTube konsekuen. Karena apa? Duit. Asal nggak capek aja loh. Kayak gitu. Biasanya kalau berhentinya itu, kalau di YouTube, channel sudah besar, ya karena capek, karena jenuh, dan lain sebagainya. Ya kayak saya, ya kemarin-kemarin saya juga berhenti lumayan lama, ada setengah tahun. Karena apa? Capek, jenuh, mikir terus kan capek, kayak gitu loh. Nah ini. Jadi orang menemukan rasa ikhlas untuk mengabdi, rasa ikhlas untuk bekerja, rasa ikhlas untuk berbagi dengan orang lain, ketika orang tersebut itu menerima bayaran. Jadi ikhlas itu menjadikan kita itu punya uang, atau punya uang menjadikan kita itu ikhlas kan. Waduh, manfaatnya uang gede banget kan. Ini. Nah ini maka Allah itu matre, membuat sistem alam semesta ini sistemnya matre. Apa-apa minta bayaran. Kayak gitu. Lah, yang bikin alam semesta ini matre siapa? Allah. Ya Allah itu sendiri kan? Berarti Allah matre nggak? Matre. Ya sudah, kayak gitu loh. Lah wong sekarang kayak gini. Segala sesuatu itu menuntut bayaran serupa atau menuntut kompensasi atau pertukaran energi. Ada orang hajatan. Hajatan itu urusan bisnis, apa urusan sosial? Sosial ya. Gitu. Hajatan ini urusan sosial. Kayak gitu. Loh kemudian ketika hajatan, kan budaya kita itu kan memberikan undangan kepada banyak orang. Terus apa? Yang diundang harus datang, ngasih kondangan, uang kondangan. Ini ketika kau sudah mengundang orang lain untuk datang ke rumahnya, ketika hajatan dan kemudian kondangan, maka dia terikat untuk membayarnya. Artinya, ketika ada orang lain yang hajatan, dia itu ada kewajiban untuk datang kemudian mengembalikan angka kondangan yang dia berikan. Kalau tidak, itu menjadi hutang energi. Maka ada saya melihat beberapa orang yang sesudah dia itu hajatan, malah dia jatuh miskin, kesulitan finansial. Karena apa? Terlalu banyak menerima pemberian dari orang, sementara dia tidak mampu untuk memberikan pertukaran energinya. Itu. Akhirnya menjadikan dia itu punya hutang energi akhirnya. Sama saja seperti kredit macet. Kita ngambil uang di bank, tapi kita tidak sanggup untuk memberikan kreditannya. Yang terjadi kita punya hutang energi. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu disita barang jaminannya, barang agunannya. Ketika barang agunannya disita, kita akhirnya jatuh miskin. Sama saja energi sosial. Ya, energi sosial juga sama seperti itu. Kita buka hajatan, tapi kita tidak mampu mengembalikan angka kondangan yang diberikan orang lain kepada kita. Lah, di situ kemudian bisa menjadikan kita jatuh miskin. Makanya itu, kalau hajatan nggak usah gede-gede. Karena harus mikir resiko, bayar hutang loh. Kecuali orang tukang hutang. Ya, kecuali dia tukang hutang itu memang udah kerjanya kayak gitu. Ini hukum sosial aja ada pertukaran kompensasinya. Ini sekali lagi alam ini matre. Yang bikin sistem matre di alam semesta ini adalah Allah. Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Maka Allah sangat memahami hukum matre ini. Kebaikan ya dibayar uang, keburukan dihukum dengan uang. Nah, sekarang berarti sesudah kita tahu bahwa ternyata semua
pahala di alam material ini, di alam matre ini, itu dibayar oleh Allah dengan uang. Kita takwa dibayar uang. Kita taat dibayar dengan uang. Kita soleh dibayar dengan uang. Sekarang persoalannya kenapa kita miskin? Karena bayaran kita kecil. Nah, ya gaji kecil kan pasti kita miskin. Iya. Loh, di negara-negara Afrika itu seperti Burundi, ini bayaran UMR kecil banget penghasilan. Bayangkan anak 8, penghasilan sebulan cuma kira-kira nilainya 800.000 untuk kasih makan 8 orang anak. Karena bayarannya kecil, Burundi menjadi negara termiskin di dunia. Jadi kenapa bayaran kita kecil? Ini ya. Ini yang kemudian kita bertanya. Ini alam material. Segala hal dibayarkan oleh Allah dalam bentuk materi. Lah, kalau bayarannya kecil, dihukumi dengan hukum materi, maka ada pertanyaan. Jangan-jangan amal baik kita terlalu kecil. Ini, jangan-jangan amal baik kita itu yang terlampau kecil, sehingga kita tidak layak untuk dibayar mahal. Memang ketidaklayakan dibayar mahal itu bisa jadi bukan sebuah dosa. Karena bagaimanapun, untuk mendapatkan bayaran mahal, ini tidak hanya butuh berbuat baik kepada orang lain, tapi juga membutuhkan energi bagaimana berbuat baik kepada diri sendiri. Bukan hanya bagaimana menghargai orang lain, tapi juga bagaimana menghargai diri sendiri. Kayak gitu. Loh, orang kalau berbuat baik kepada diri sendiri, ini artinya apa? Dia berbuat buruk pada orang lain. Kalau dia berbuat buruk kepada orang lain, itu artinya dia berbuat buruk kepada diri sendiri. Ini. Jadi kalau dia itu berbuat baik sama orang lain, dia berbuat buruk kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri artinya berbuat buruk kepada orang lain. Contohnya kayak gini. Ada orang minta hutangan sama kita. Ketika kemudian orang yang minta hutangan itu kita turuti, ini uangnya. Kita kan berbuat baik sama orang. Iya. Tapi kan pada diri kita sendiri ketemunya apa? Keburukan. Karena apa? Uang kita diambil untuk kebutuhan orang lain yang nggak tahu mau mengembalikan apa enggak. Kayak gitu. Sekarang sebaliknya. Kalau ada orang datang minta hutangan sama kita, kemudian kita menolak, ya kita baik sama diri kita sendiri. Tapi kepada orang yang minta hutangan, kita itu hakikatnya berbuat buruk. Maka berbuat baik kepada orang lain, itu bisa menjadi lawan daripada berbuat buruk kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri bisa menjadi lawan bagi orang lain, di mana kita terjebak berbuat buruk kepada kepada orang lain. Ketemunya di sana. Lah kadangkala ada model orang yang miskin itu karena dia itu memang tidak mampu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Saya ada salah satu wali santri, kayak gitu ya. Itu anaknya itu mondok di sini, kayak gitu. Kemudian apa? Si anak tersebut itu kuliah di UT, Universitas Terbuka. Nah, dia itu dari rumah bawa motor PCX. Putih warnanya, bagus motornya itu. Dia bawa motor PCX. Saya menyangka, ini orang tua sangat baik kepada anaknya. Karena si anak itu menggunakan fasilitas terbaik yang dimiliki oleh orang tuanya. Berarti kan, dia itu betul-betul memprioritaskan layanan kepada si anak. Silahkan motor yang terbaik dibawa. Bapak di rumah nggak apa-apa lah, pakai motor rusak. Mungkin di rumah motornya cuma Supra X, atau motor apa, saya juga nggak tahu. Tapi jelas di rumah itu motornya lebih jelek daripada motor yang dibawa oleh anak. Lalu kemudian ketika saya ngobrol sama si anak ini, katanya bapaknya itu punya usaha bengkel.
Tapi rezekinya sering pas-pasan. Kenapa? Kok rezekinya sering pas-pasan? Salah satunya dikarenakan si bapak ini tidak bisa menghargai dirinya sendiri di depan anaknya. Dia lebih menghargai si anak daripada menghargai dirinya. Loh, orang kalau sudah tidak bisa menghargai kepada dirinya, ini berarti apa? Dia itu ya sudah tidak begitu berharga. Lah ya kan? Iya. Silahkan motorku dibawa anak. Berarti kan dia berharga nggak? Enggak. Nggak berharga. Kita lihat para bos. Para bos ketika naik Alphard, apa dia mau duduk di samping supir? Enggak. Enggak. Dia cari tempat duduk yang VVIP. Saya adalah bosnya. Saya di tengah lah. Yang tidak terganggu privasinya sama sekali. Mau tidurannya bebas. Mau minum kopi ya bebas. Kayak gitu. Tidak terganggu. Kalau di depan kan sebentar-sebentar ngerem paket. Gitu loh ya. Iya. Nah, ini si bos itu punya perasaan bahwa saya berharga. Akhirnya dia menempatkan di tempat yang VVIP. Itu namanya orang yang menghargai kepada dirinya. Dia sadar saya berharga. Akhirnya bos itu kebanyakan duitnya banyak. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kalau dia punya motor, si orang tua ini punya motor, tapi dia melihat bahwa yang istimewa adalah anaknya. Silahkan motor yang terbaik bawa kamu. Saya di rumah pakai yang motor rusak saja. Pakai motor yang lebih murah. Berarti apa? Dia melihat bahwa orang lain lebih berharga dari dirinya. Dan ini alam material. Apapun yang tidak berharga, maka akan dihargai murah. Itu loh. Yang tidak berharga akan dihargai murah, artinya didatangi uang kecil. Ya gitu. Nah, ketika didatangi uang kecil, akhirnya rezekinya seret. Maka orang yang rezekinya itu pasti gede, itu pasti orang yang punya prioritas menghargai kepada dirinya. Kayak gitu. Akhirnya apa? Ketika dia itu punya anak, ya anaknya dikasih yang baik memang. Dikasih nafkah yang baik. Dikasih fasilitas yang baik. Tapi untuk anaknya, untuk dirinya, lebih baik lagi. Seharusnya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalkan ya si anak memang ya silahkan kamu bawa PCX-nya. Itu sudah memberikan nilai terbaik kepada anak. Tapi kepada dirinya yang lebih baik. Ya nggak apa-apa, bang, saya di rumah ada mobil kok. 10 lagi mobilnya. Nggak masalah. Atau mungkin ya silahkan PCX-nya dibawa. Tapi saya udah pakai Ninja kok di rumah. Kayak gitu ya. Sudah pakai Kawasaki Suzuki apa Kawasaki? Ninja? Kawasaki Ninja ya. Ini nggak apa-apa, berarti dia itu punya nilai prioritas kepada dirinya sendiri. Kelakuan saya di rumah juga kayak gitu. Saya sama anak, sama istri ya ngasih yang terbaik. Tapi untuk diri saya lebih baik. Ya karena apa? Konsep menghargai diri. Nah, kadang ada orang yang kemudian bayarannya kecil karena dia tidak layak dibayar mahal. Disebabkan apa? Kenapa dia tidak layak dibayar mahal? Karena dia itu tidak pandai menghargai dirinya sendiri, tidak pandai mengistimewakan dirinya sendiri. Fokus penghargaannya kepada orang lain. Padahal semua orang besar fokus penghargaannya kepada diri sendiri loh. Raja ya pakai kereta yang paling bagus kan? Iya. Kayak gitu. Para bos pakai mobil yang paling bagus. Kayak gitu. Para ulama yang besar pakai mobil juga yang paling bagus dan di tempat di tempat duduk yang paling istimewa. Orang-orang hebat semuanya seperti itu. Punya prioritas menghargai diri. Lah kadang ada orang-orang yang tidak layak dibayar mahal karena apa? Dia tidak pandai menghargai dirinya. Nah, jadi ini alam material. Kadangkala tidak layak dibayar mahal, itu bukan cuman faktor dia itu, tidak cuman faktor dia itu orang yang sangat baik kepada orang lain. Tapi kadangkala ketika dia kurang baik kepada dirinya, menjadikan dia itu tidak layak dibayar mahal. Ini. Loh, kalau miskin seperti ini nggak dosa. Karena memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Iya. Mungkin di alam akhirat, ya pahalanya gede. Sama seperti wali santri saya itu. Dengan memfasilitasi anaknya kuliah menggunakan PCX,
dia mendapatkan kebaikan. Dan itu pahala gede, karena memberikan kemuliaan kepada anak. Cuman ini, untuk urusan uang, bayarannya jadi kecil. Sebab apa? Kita itu sudah dijerumuskan oleh Allah, hidup di alam material yang mau tidak mau, kita tidak hanya menggunakan konsep spiritual, tidak hanya menggunakan mekanisme spiritual, tapi kita juga menggunakan mekanisme material. Kayak gitu. Maka ini persoalannya. Kalau ini bukan dosa miskinnya. Kayak gitu loh. Karena nanti juga mendapatkan pahala di akhirat. Oh, itu orang tua memfasilitasi anak dengan model yang paling baik. Dengan motor PCX walaupun dia sendiri pakai motor Supra X rusak. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi nanti balasannya itu nanti di akhirat, jangan di sini. Ini. Lah karena ini kemudian segala sesuatu itu dibayar oleh Allah di alam material ini dengan menggunakan uang. Kayak gitu. Kita tidak layak dibayar mahal, pasti ada sebabnya. Dan penyebab ini bisa juga bukan cuman karena faktor tadi tidak menghargai diri. Faktor yang lain. Misalkan merasa lemah. Loh, alam material ini adalah alam yang sistemnya homo homini lupus. Yang kuat memakan yang lemah. Itu. Yang kuat memakan yang lemah. Makanya kalau ada pohon gede, tumbuhan di bawahnya nggak bisa tumbuh loh. Karena apa sih? Kena rindangan pohon yang gede ini. Terhalang. Ini kan namanya homo homini lupus. Itu. Yang kuat memakan yang lemah. Yang ini kecil aja. Karena apa? Dihalangi atau kemudian dirindangi oleh pohon yang gede ini. Jadi semakin orang itu kaya ya, maka dia makin kaya. Semakin dia itu miskin, maka dia itu akan semakin miskin. Nah, orang yang merasa lemah, titik persoalannya di sini. Dia susah uangnya. Vibrasinya lemah, getarannya. Karena apa? Tidak sesuai dengan sistem alam semesta, di mana apa? Yang lemah akhirnya malah dimakan oleh yang kuat. Kayak gitu. Ibaratnya dia itu pohon kecil tidak mampu untuk merobohkan pengaruh pohon yang gede itu. Nah, kalau perasaannya lemah ya sudah, sudah merasa lemah kok. Kayak gitu loh. Ya tinggal diterkam saja. Ada harimau nerekam, ada singa nerekam. Karena saya udah nggak mampu. Merasa lemah di depan uang. Ya ini bukan dosa. Tapi ya itu, akhirnya dia tidak layak dibayar dengan uang mahal. Itu. Dosa enggak, wong merasa lemah memang dosa enggak. Itu. Tapi ya ini dia tidak layak dibayar mahal. Maka orang kaya itu ya orang yang merasa kuat. Ini pasti. Maka orang kaya itu banyak yang model emosinya itu ya sekali marah meledak-ledak. Emosinya kuat. Nah, ini yang preman Tanah Abang, Hercules itu. Oh iya. Ya. Emang dia pengusaha? Bukan. Tapi sekarang kehidupan dia ya kaya. Dia punya duit. Karena apa? Emosinya keras, meledak-ledak. Artinya dia itu orang kuat. Kayak gitu loh. Begitu dia tampil di panggung, menyatakan dukungan kepada kelompok tertentu, seketika kelompok yang didukung itu, entah itu kelompok politik, entah itu kelompok sosial, yang didukung oleh Hercules, seperti mendapatkan suntikan energi. Wah, saya backingannya Hercules. Kayak gitu loh. Orang kuat, kaya, nggak usah kerja, kaya dia itu. Nah ini, orang yang lemah, jadikan daya bayar uangnya itu menjadi kecil. Gitu. Atau kadang-kala juga, orang yang rasa malunya itu tinggi. Iya, rasa malu itu menjadikan orang itu minder dan kecil hati. Lah, saya malu, kemarin saya itu baru saja mencuri. Ini mukanya itu ditampilkan di depan publik itu malu. Kayak gitu. Lah, ketika rasa malu, tampil di depan orang itu kemudian
dia itu tidak enak hati, orang yang minderan, orang yang punya rasa malu, ini juga bayarannya menjadi kecil, bayaran uangnya. Kayak gitu loh. Sebabnya apa? Sebabnya yang namanya rasa malu, rasa minder seperti itu menjadikan dia itu nilai harganya itu menjadi Kecil. rendah, menjadi kecil. Gitu. Lah iya kan, orang kemudian punya rasa malu, mau dongol di depan umum aja malu, minder kayak gitu. Siapa yang mau beli? Beda dengan orang yang pede, percaya diri. Wah, saya ganteng. Dengan pede dia keluar publik. Wah, orang kan membeli semua. Wah, itu ganteng, itu pede. Makanya orang yang punya rasa malu tinggi itu angka bayaran uangnya itu menjadi kecil di alam semesta. Nah ini loh, rasa malu, rasa minder, rasa lemah, rasa tidak menghargai diri. Ini menjadi penyebab kenapa kemudian orang tersebut itu nilai bayarnya di alam semesta menjadi Kecil. lemah, menjadi kecil. Gitu. Nah sekarang ada lagi yang lebih parah dari itu. Yakni apa? Orang-orang yang dihukum dengan menggunakan uang. Itu. Orang-orang yang dihukum dengan menggunakan uang oleh Allah. Ini yang paling parah di sini. Karena memang ini alam material, tadi saya sebutkan, pahala diberikan dengan uang, kayak gitu. Dosa juga dihukum dengan menggunakan uang. Nah, yang paling parah ini kategori yang ketiga. Sebabnya apa? Dia sudah masuk mekanisme famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang namanya perbuatan jelek, walaupun itu cuma satu biji atom, satu dzarrah, maka yarah, dia akan menyaksikan balasannya. Ini. Dan sekarang kok yang namanya hukuman uang sampai miliaran. Seperti kemarin Harvey Muiz. Dan kasus yang terakhir rame ini kan, kasusnya siapa? Dirut Petraniaga, Pertamina. Itu kan. Berapa orang itu kemarin? 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena korupsi hampir 1 kuadriliun. Ya, 1.000 triliun korupsinya itu. Nah ini kalau orang-orang sudah sampai dengan melihat famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa balasan keburukannya itu adalah dengan dicabutnya uang dengan menggunakan uang, ini sudah syarran, sejelek-jeleknya manusia. Kayak gitu. Jelek sekali. Nah maka ini ketika kita kemudian mau beli beras, bingung. Duitnya kok nggak ada ya? Kita kemudian mau beli minyak, kok duitnya nggak ada ya? Kita mau beli rokok, kok duitnya nggak ada ya? Kita mau membiayai anak sekolah, kok duitnya nggak ada ya? Untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kok nggak ada uang. Ini kita itu harus melihat. Apakah karena kita itu tidak layak dibayar mahal, atau kita mendapatkan hukuman dari Allah. Ini. Kalau sekedar tidak layak dibayar mahal, ini nggak dosa dan bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah berupa hukuman dari Allah, nah ini yang celaka. Kayak gitu. Apalagi kemudian apa? Hutangnya ngemplang nggak bisa bayar. Hutangnya di mana-mana tersebar. Jangan-jangan itu adalah hukuman dari Allah. Kenapa dia mendapatkan hukuman seperti itu? Pasti karena apa? Ada kejahatan yang dia perbuat. Bisnis dengan orang lain tidak amanah. Seenaknya sendiri menjalankan amanah dari orang lain. Tahu-tahu dia yang ngajak bisnis. Hancur pasti karena kalau tidak amanah. Kayak gitu loh. Kemudian apa? Yang namanya menjadi karyawan. Kerjaannya malas-malasan. Malah kemudian menggigit ke perusahaannya. Minta bayarannya tinggi, tapi kerjaannya tidak konsekuen misalkan. Tidak amanah, tidak konsekuen, malas-malasan. Kemudian apa? Malah menipu dan lain sebagainya.
ini kemiskinannya sudah menarik hukuman yang namanya hukuman kekurangan uang. Nah, ketika hukumannya ini kekurangan uang, nah ini sudah menjadi famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini. Nah, karena ini yang namanya amal baik itu bisa menjadikan hidup kita sejahtera. Cuma yang namanya kebaikan ini tidak hanya baik kepada orang lain. Ya. Tapi di balik itu ada kebaikan kepada diri sendiri. Karena ini harus bijaksana. Mana porsi untuk diri sendiri, mana porsi untuk orang lain. Itu. Jadi amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan secara konsekuen, ini harus kita tarik energinya untuk mensejahterakan kehidupan kita. Contohnya, sebagai istri yang mengabdi kepada suami. Ini jangan hanya semata-mata tulus mengabdi kepada suaminya, tapi harus ada energi untuk kebaikan dirinya sendiri. Misalkan kayak gini, sudah, ya Allah, saya mengabdi kepada suami sebaik mungkin. Jangan hanya tulus, tapi saya mengabdi kepada suami supaya hidup saya sejahtera dunia akhirat. Nah, ini namanya ada energi yang dialirkan untuk menghargai diri kita sendiri. Jadinya apa? Kalau kita berharga, akhirnya kita akan dibayar mahal oleh uang. Itu. Karena yang namanya kaya itu adalah pahala. Contoh lagi, ya, saya misalkan sebagai suami ngasih nafkah kepada istri. Ini jangan hanya tulus bahwa ini adalah tanggung jawab saya kepada istri. Tapi apa? Kasih energi, atensi kepada diri kita sendiri. Contohnya, ya, saya kaya, maka ini saya ngasih nafkah kepada istri. Ini berarti apa? Sudah memberikan atensi kepada diri sendiri bahwa saya kaya. Nah, ini nafkah yang diberikan kepada si istri akan menarik kekayaan. Itu. Jadi harus ada atensinya kepada diri kita sendiri. Karena mau tidak mau ini adalah alam material. Pahala akan dibayar dengan uang. Kayak gitu loh. Akan diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, maka ini amal soleh itu jelas bisa menjadikan hidup kita sejahtera. Jangan bicara akhirat dulu. Di dunia, maka sudah jelas Allah menyampaikan, man amila amalan solihan min dzakarin au unsa falaluhniyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang melakukan konsistensi amal baik, maka falaluhniyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang kecukupan, kehidupan yang mapan. Jadi orang hidupnya mapan itu adalah bagian daripada pahala yang diberikan oleh Allah, bagian dari kompensasi yang diberikan oleh Allah. Maka bisa jadi kita miskin karena kita itu memang tekor dengan yang namanya amal soleh. Hati-hatinya di sana. Tadi saya jelaskan lagi, ya. Kalau memang karena kita itu tidak layak dibayar mahal, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah berupa hukuman, ya, hukuman kekurangan, ini pasti ada dosa yang kita perbuat. Kayak gitu. Nah, sebab ini boleh disebutlah, kalau kita kekurangan, maka kita itu sebetulnya adalah kekurangan amal soleh, kekurangan amal baik. Cuma amal baik itu ada amal baik kepada orang lain, ada amal baik kepada diri sendiri. Dan biasanya kalau orang sudah beramal baik banyak, kok kemudian kekurangan uang, itu disebabkan apa? Disebabkan dia itu kurang baik kepada dirinya sendiri, kurang beramal baik kepada dirinya sendiri. Jadi memang terkait erat, kesejahteraan hidup dengan kebaikan itu terkait erat. Gitu. Lah, saya ada teman, ya, dia itu melakukan sebuah ritual istiqomah, membaca sholawat nariyah sehari 4.444 kali. Tiap hari itu loh. Tapi dia punya keyakinan bahwa saya dengan membaca sholawat nariyah, saya akan makin kaya. Dan betul, dia lakukan dengan konsisten.
sambil jaga toko, dia kan punya toko bangunan. Sambil jaga toko, sambil baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tawil. Kayak gitu ya. Baca sholawat nariyah. Sambil bangun tasbih. Terus kayak gitu. Dia lakukan dengan konsekuen. Nah, karena amal baik berupa sholawat nariyah, akhirnya dia itu diberikan yang namanya kekayaan. Karena apa? Konsekuensinya ini loh, apa? Konsistensinya ini. Karena dia konsisten berbuat baik berupa sholawat nariyah, dia jadi kaya raya. Nah, makanya kalau ada orang kok kemudian hidupnya makin turun, hati-hati. Jangan-jangan amal solehnya juga semakin turun. Kayak gitu ya, semakin turun. Dan sekarang kan mungkin ada orang tanya, loh, kalau kemudian kaya itu adalah pahala bayaran dari Allah, sehingga orang yang melakukan amal baik itu menjadikan dia itu kaya, kayak gitu. Ya berarti Fir'aun orang yang baik dong. Loh, orang kaya itu pasti dipuji oleh orang. Sekarang pertanyaannya, Fir'aun itu dipuji apa disebut penjahat? Jahat. Ya, disebut penjahat. Kayak gitu. Loh, yang namanya disebut sebagai seorang penjahat itu pasti dia itu adalah orang yang jahat. Maka kalau ada orang-orang yang kemudian kok hidupnya itu ternyata tidak dicap sebagai seorang yang baik tapi dicap sebagai seorang yang jahat, ini yang kemudian kekayaannya itu adalah kekayaan yang ghurur atau manipulatif saja. Ilusi, ya. Karena alam ini adalah illa mata'un ghurur. Merupakan bentuk ilusi. Harta itu ilusi. Karena apa? Ada sebagian orang yang kelihatan kaya, tapi cuman kelihatan saja. Hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Contohnya seperti Fir'aun. Dia itu ghurur, masuk dalam mata'un ghurur. Kayak gitu. Atau mungkin seperti koruptor, mega korupsi, Pertamina kemarin yang sekarang lagi rame. 1 kuadriliun itu. Mereka orang-orang yang punya duit loh. Gajinya tinggi-tinggi banget kok. Mencapai miliaran. Iya. Kurang apa mereka? Tapi apa? Mereka banyak orang yang mencela apa yang memuji? Mencela. Seluruh bangsa mencela mereka semua. Termasuk saya. Lah iya dong, saya punya 2 mobil pakai Pertamax semuanya. Motor juga pakai Pertamax. Ternyata selama ini saya ditipu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau saya juga keluar hujatannya, celaannya. Nah, orang tercela kan berarti apa? Dia adalah penjahat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masuk dimensi illa mata'un ghurur. Jadi ada ilusi kelihatannya kaya, tapi hakikatnya dia adalah orang yang miskin. Nah, orang yang seperti ini itu kayanya bukan kaya karena amal soleh, bukan karena dia mendapatkan pahala, tetapi kayanya adalah sistem manipulasi dari Tuhan untuk menunjukkan kepada para hamba bahwa ini loh, ada model orang-orang yang kayak gini, kelihatannya kaya, tapi hakikatnya dia miskin. Dan cirinya, kaya yang tidak dibangun dengan amal soleh, dia kaya, tetapi kemudian cuman kaya harta, dia banyak mendapatkan caci maki dari kehidupan.